Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi kembali lagi sama aku. Oke, sekarang kita akan melanjutkan untuk video tutorial Laravelnya. Nah, di sini aku mau menambahkan fitur update dan delete di data tugas. Nah, jangan lupa untuk menyalakan MySQL dan Apache-nya di SunPP. Lalu buka juga dengan VS Code dan aku di sini udah login. Jadi jangan lupa kalian selalu PHP serve dulu sebelum mulai. Nah, lalu kontrol klik IP-nya dan setelah IP-nya dikontrol klik langsung login aja. Nah, oke. Sini aku ke bagian routes. Nah, routes kita buka webs. Ntar suaranya ada. Oke. Nah, jadi kita buat dulu routes-nya. Nah, untuk edit aku mau pakai ini. Nah, di sini aku mau duplikat. Nah, duplikat ganti jadi get. Nah, tugasnya dipilih update. Lalu functionnya aku jadi edit dan namanya jadi tugas edit. Hmm. Lanjut buat dulu viewsnya, search views admin tugas. Nah, include kita copy dan kita pastekan juga di sini. Lalu kita rename dengan uh, update bread. Nah, kayak seperti ini. Kita enter. Oke, sudah. Nah, lanjut di bagiannya jadi warning. Oke, seperti ini. Nah, jadi kalau tambah biru dan jadi editor. Nah, lalu kita buat functionnya di sini. Oke. Mana sih functionnya tuh? Nah, kita coba buka sebentar ya. Oke, di sini functionnya kita udah buat juga di routes. Nah, selanjutnya kita ke controllers, http ke controllers. Nah, ini kita buka yang tugas controllers. Nah, untuk function edit kita ambil di function create. Kita ambil. Nah, kita copy. Nah, lalu kita paste di bawah sini. Nah, ini kita ganti jadi edit. Dan nah, untuk user ini dihapus dulu. Lalu titelnya jadi edit dan ini jadi update. Oke, seperti ini. Coba kita ke websitenya, kita buka lagi, kita ke data tugas. Nah, ini sudah muncul iconsnya. Oke, kita coba kita ke indeks tugas. Nah, bagian tombol kuning kita perbaiki dulu. Bentar, di sini kita coba ke bawah. Di sini lihat, ini kan user edit. Kita ganti jadi tugas edit. Tugas edit seperti ini. Oke. Lalu kita coba refresh. Coba kita klik sekali. Oh, sebentar.
Oke, ini error, variabelnya belum kita definisikan. Jadi kita definisikan dulu atau kita kirim dulu. Nah, di sini kita kirim tugas. Nah, tugas find or file-nya kita kasih gelar ID seperti ini. Nah, ID-nya dari mana? ID-nya kita ambil dari sini. Nah, ini dikirim dari si routes. Oke. Routes juga jangan lupa. Nah, ini di sini kasih ID. Nah, lanjut ke tugas controller lagi. Nah, sebentar kita coba. Kita perbaiki di create. Sebentar. Di bagian update. Kita perbaiki di bagian update. Coba kita scroll pelan-pelan. Nah, oke, coba. Nah, pertama itu kita tidak butuh for each atau perulangan yang ini. Aku mau hapus dulu. Oke, coba kita refresh dan kita coba edit. Oke, sudah masuk. Nah, kita namanya jangan diedit. Nah, kita namanya kita buat. Nah, namanya jangan pakai select lagi, kita hapus aja. Nah, lalu berarti errornya juga kita hapus. Oke. Untuk nama kita buat input seperti ini. Dan type-nya text. Nah, oke. Kita tambahkan value. Nah, seperti ini dengan dolar tugas. Nama. Oke. Lalu kita ke bagian mana lagi namanya? Tugas controller. Oke, di bagian sini find or file. Aku mau menambahkan width. Oke, seperti ini. Nah, di width kita ambil data user. Jadi di sini biar kita bisa ambil nama di table usernya. Lalu ke update lagi. Nah, berarti di sini tuh ada tugas dan di dalamnya ada user. Di sini user. Oke, setelah itu setelah user baru kita berikan atau kita ambil si namanya. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke website ya. Kita coba refresh. Oke, sudah ada namanya. Nah, lalu kita coba tambahkan kelasnya. Di sini berarti atribut kelas. Nah, from control. Oke. Setelah kita tambahkan from control. Nah, selanjutnya kita biar tidak bisa dipilih, pakainya di save. Nah, seperti ini. Oke, kita coba kembali dan kita coba edit. Nah, oke, ini jadi nggak bisa dipilih. Nah, dia jadi nggak bisa diedit karena udah kita disable kan. Nah, selanjutnya kita bagian tugas, kita ke bawah.
Nah di bagian sini, oh, bukan di sini. Nah di sini kita berikan dolar tugas seperti ini sama dengan tugas. Oke, kita tambahkan seperti ini. Oh enggak, bukan ini, sorry salah, tapi yang tanda panah kayak seperti ini. Oke, jadi selanjutnya aku mau ke indeks lagi. Yang tugas ini udah, jadi nanti ketika kita ambil otomatis tuh langsung kepilih tugasnya apa. Kita ke bagian indeks. Sebentar, kita coba scroll ke atas, table. Nah, table border kita tambah table over. Oke, ini jadi di sini ketika, sebentar, kita coba dulu, kita kembali. Nah jadi seperti ini, dia bakal menghover. Nah, atau gimana ya jelasinnya ya, dia bakal, nah dia jadi biar kelihatan seperti itu lagi kepilih gitu loh. Nah di bagian data user juga kita buat, kita ke bagian user, terus index user di bagian tabelnya berarti ya. Table, nah di sini table hover. Oke, coba kita refresh. Enggak, kita kemana, nah, ini udah muncul sini seperti itu, sudah terhover. Nah kita lanjut, yang udah cukup banyak, aku mau close all aja dulu semua. Nah oke, jadi kita mau lanjutin yang tadi, yaitu ke research, views, dan nah min tugas yang ke update. Oke, kita sekarang edit di bagian tanggal karena yang tugas sudah. Mau edit bagian tanggal. Nah tanggal mulainya ini kita kasih value juga di yang, nah di sini kita tambahkan atribut value. Dolar tugas, tanggal mulai seperti ini. Oke sudah, lalu aku mau copy value nya, aku mau tambahin di tugas selesai di sini, Ctrl paste jadi tanggal selesai. Oke, kita sudah menambahkannya di tanggal selesainya juga. Nah sekarang kita coba kembali ke sini, lalu kita coba ke data tugas. Ini otomatis ke refresh ya kalau pindah halaman. Lalu kita edit. Nah oke, ini sudah masuk tanggal mulai, tanggal selesai, dan tugasnya. Ini sudah benar. Oke, kita coba apakah dia mencatat yang lainnya juga. Oke, sudah masuk, form editnya sudah berhasil. Oke, sekarang kita urus ke bagian validasi. Kita ke routes dulu. Nah ini routes. Nah sini aku mau pastekan saja atau duplikat. Nah duplikat. Nah sini aku jadi post. Sebentar, post seperti ini. Nah kita mau kirim data. Nah oke. Oke, di sini aku mau ganti, sebentar, ini ganti jadi edit. Nah
Jadi di sini kita ganti jadi ini update. Oke. Nah, tugas update. Oke, rootnya selesai. Kita coba ke bagian update lagi. Nah, kita ke formnya. Nah, ini bagian form di mana? Nah, ini kita ganti jadi tugas update. Nah, kita tambahi dolar kita kasih dolar tugas dan ID seperti ini. Oke, sekarang kita coba refresh. Kita kembali dulu aja dan refresh saja. Terus oke, seperti ini. Jadi kita tahu ID yang mana yang akan kita kirimkan nantinya melalui linknya. Oke. Selanjutnya di bagian rootnya karena kita di bagian root itu membawa ID. Nah, selanjutnya lanjut di bagian, nah ini ganti jadi update. Oke. Enggak, edit aja. Oke. Oke, di sini buttonnya jadi button edit ya. Oke, seperti ini. Oke, kita bukan type-nya, bukan di type, tapi di sini. Di sini kita jadi edit. Di Fastfa edit, bukan save. Nah, oke, kita coba refresh. Oke, sudah ada. Bentar, di sini aku mau ganti jadi nah, di sini aku mau ganti jadi warning supaya kuning. Nah, ini sudah berubah. Kita ke controller, app http controllers, lalu kita ke tugas controller. Nah, ini kita copy semuanya yang public function ini. Oke. Nah, public functionnya kita copy semua, lalu pastekan di bawahnya ini. Oke. Nah, lalu kita ganti jadi sebentar update. Oke, sudah seperti ini. Lalu kita tambahkan ID di sini. Lalu kita coba komen dulu yang di returnnya seperti biasa. Nah, dari $user sampai return kita komen. Nah, sekarang di sini aku mau validasi. Di sini aku mau ganti usernya, jadi aku mau validasi tugas tanggal dan tanggal selesainya aja. Nah, user ID-nya kita hapus juga di bagian bawahnya. Nah, seperti ini. Oke. Coba kita refresh. Akan kita kosongkan. Coba kita edit. Maka ada tulisan tugas tidak boleh kosong. Itu pun sama dengan tanggal selesai dan tanggal mulai. Kalau dikosongkan maka ada tulisan seperti ini juga. Oke, selanjutnya kita uncomment. Oke, di sini. Oke, di bagian ini yang mau aku hapus. Oke, sudah.
Oke, kita hapus dua ini juga. Nah, di bagian tugasnya juga sama. Oke, jadi berarti tinggal tugas tanggal tanggal mulai dan tanggal selesai. Nah, sini kita buat dulu variabelnya. Sebentar. Variabel tugas sama dengan find or file. Oh, ini aku lupa tambahin di sini. Tugas. Oke, seperti ini. Lalu kita masukkan di sini ID. Nah, berarti di sini kita dapat tugas mana yang mau kita edit. Misalnya kembali. Nah, ini kita coba cek di sini tuh tadi kayaknya belum di refresh. Nah, dan misalnya ini ada di ID 3. Nah, ini dia punya ID 3 ya. Nah, berarti nanti ID dimasukkan ke dalam sini berarti ID 2 kalau misalnya kita pilih Caesar tadi. Nah, selanjutnya diambil tugas yang baru, tanggal mulai baru, tanggal selesai baru, kemudian di save atau disimpan. Coba kita nah, kita coba edit. Nah, misalkan tugasnya ini dia apa ya, belanja kebutuhan kantor misalnya seperti ATK atau semacamnya kayak gitu. Belanja, oke, belanja aja. Nah, di bagian sini, nah misalkan tanggal mulanya tanggal 9, nah selesai tanggal 10. Lalu kita coba, oh ini masih database ditambahkan, jadi kita ubah dulu jadi mana ini, kita berhasil di update. Oke, nanti dia pokoknya bakal otomatis. Bentar, di sini mau aku samain aja kayak yang ya, nah, jadi edit aja. Kita oke. Nah, oke, sudah berubah. Kita coba cek di database. Nggak salah. Nah, ini tabel tugas. Oke, di sini bisa dilihat di sini yang bagian zar ke tugas. Nah, di sini udah berubah jadi belanja dan tanggalnya juga sudah berubah jadi tanggal 9 dan tanggal 10. Oke, sudah berhasil ya. Dan pop-up juga udah kita edit. Nah, lalu kita coba nah setelah berhasil mengupdate data tugas, sekarang kita akan menghapus data tugasnya. Nah, di sini aku mau tambahin juga tombol show, yaitu show data tugas. Di sini aku mau ngeliat email tanpa perlu bolak-balik ke retriever data ininya. Di sini aku mau close all dulu aja. Nah, lalu kita tutup biar nggak bingung. Nah, lalu ke research, views, admin. Nah, bagian tugas. Nah, di sini kita copy aja dari punya user. Nah, itu yang ini modal blade. Kita copy. Nah, kita pastekan di sini. Modal blade kita tutup dulu yang usernya. Lalu di sini kita coba sebentar. Aku close dulu. Nah, kita coba ke bagian indeks dulu sebelum ke bagian. Nah, ini kita nah ini kita coba cek udah benar belum. Nah, admin terus ini kan, nah ini masih user, seharusnya ini tugas ya. Nah, jadi kita ganti jadi tugas. Nah, lalu kita coba daman sepertinya, lalu kita
copy yang button ini, kita atau enggak duplikat aja, alt shift down. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya di sini aku mau ininya btn-nya jadi btn info. Lalu selanjutnya di bagian fastfile-nya jadi A. Sini kita pindah. Coba kita refresh lagi ya. Oke, sudah. Lalu kita kembali ke VS Code-nya. Di bagian model blade, kita coba kita ke bagian model. Sebentar. Coba kita ke index lagi dulu. Nah, yang ini kita panggil dulu example modalnya jadi show. Nah, yang ini jadi modal tugas show. Sebentar, example di modal tugas show. Nah, lalu di bagian, bentar, ini agak pusing jadi aku pisah-pisahin dulu. Oke, seperti ini. Berarti udah ada 3 button. Nah, sebentar, lalu selanjutnya ada ini, kita copy. Nah, di bagian sini kita ganti modal tugas IZ. Nah, seperti ini. Jangan delete. Sini kita ganti jadi oke, di sini ya kita ganti, bentar. Seperti ini jadi modal tugas destroy. Oke. Nah, ini sudah. Coba kita ke model lagi. Kita close deh. Nah, ini kita ganti jadi modal di led. Nah, lalu kita copy yang ini. Sebentar, kita kasih ini dulu deh. Kita kasih komen, jangan komen. Di sini kita jadi modal, kita komen seperti ini. Nah, jadi modal show. Oke. Lalu kita pastekan. Nah, berarti yang ini jadi modal tugas show. Oke. Nah, yang ini ini jadi modal tugas destroy. Nah, selanjutnya kita ke indeks lagi. Nah, kita coba ke bawah ke sini. Bentar, mana ya? Oh, bukan di sini, di modal. Nah, yang ini kita ganti, jangan BG danger tapi BG
info. Oke, sudah. Jadi bagian info. Lalu di bagian hapusnya, jadi di type dan terus, nah kita hapus tanda tanya. Oke, sudah kita hapus. Nah, selanjutnya kita coba refresh. Nah, ini coba kita klik show. Sebentar, oke, masih belum berfungsi. Nah, nih untuk tugas show. Coba kita refresh lagi. Oke, tadi karena S-nya kecil jadi nggak kebaca karena ini termasuknya sensitive case. Jadi dia benar-benar harus mirip. Nah, oke, ini udah terubah ya. Ininya jadi backgroundnya jadi warna info, ini seperti info. Oke, sudah aman ya. Kita kembali lagi ke VS Code-nya. Lalu kita scroll ke bawah. Di sini jangan item, tapi tugas user nama seperti ini. Coba kita ke controller kita cek dulu di bagian tugas controller ini. Kita pastikan dulu tugas dan usernya ada. Oke, sudah ada di bagian mana ini, edit. Oke, sudah aman, sudah ada. Bentar. Oke, kita bersini. Tadi jangan tugas item user nama. Oke, kita coba oke, kita coba. Nah, ini sudah masuk namanya. Oke, nah yang emailnya juga kita masukin user email seperti ini. Refresh. Oke, emailnya sudah masuk. Selanjutnya itu yang terakhir ada tanggalnya ya. Nah, jabatannya tinggal jabatan, berarti jabatan user. Di bagian bawahnya juga sama, user ini. Nah, oke. Ada lagi nggak ya? Oh, sebentar, ini aku mau hapus dulu bagian if. Sebentar, ini bagian if nya kita hapus. Oke, sudah kita hapus ya. Bentar. Dan di sini kita ganti jadi info. Oke, sudah. Kita coba refresh. Oke, sudah ada, dan ini sudah benar karyawan bagian info. Oke, nah di sini kita nggak perlu status karena kita hanya ingin melihat email dan jabatan. Jadi di sini kita hapus saja dulu yang bagian status. Bentar, mana status? Nah, ini. Oke, kita hapus statusnya. Wait, sini kita hapus ya. Ada apa yang aku hapus? Oke, coba kita cek lagi ke bawah yang bagian status. Nah, ini kita tutup dan kita hapus. Oke, seperti bagian status ini kita hapus. Coba kita refresh ya. Nah, setelah di refresh kita coba. Oke, sudah masuk dan status juga sudah dihapus. Nah, bagian model footer, oh wait,
model footernya kita hapus dan kita refresh lagi, karena di sini kita hanya mau lihat detailnya saja. Oke, sudah masuk. Selanjutnya kita akan membuat hapus modalnya. Oke, nah kita tutup dulu aja model show. Oke, sudah. Oke, sudah maskara. Nah, selanjutnya di bagian model bodinya aku mau copy. Nah, kita copy seperti ini. Atau sebentar, aku disini nggak mau copy tapi cut. Nah, kita Ctrl X. Enggak, bener, kita hapus aja deh, nggak usah copy atau exit cut. Nah, sekarang aku mau buka lagi yang ini, dan di sini aku mau copy di bagian model, masih model body. Nah, ini kita copy. Oke, dari sini ya. Nah, kita paskan di tempat tadi. Oke, sudah. Oke, nah udah. Lanjut ke bagian user destroy, ganti jadi tugas destroy. Nah, seperti ini. Kita ke root, root di bawah ya. Kita tutup dulu aja deh. Nah, kita ke roots. Nah, di sini aku mau duplikat, save down. Nah, di sini ganti jadi delete. Nah, ini ganti jadi destroy. Dan di sini sama destroy. Oke, di sini juga sama, ganti destroy. Nah, destroy. Oke, sudah. Nah, kita ke controller. Oke, ntar kita copy dari user controller. Nah, sini aku mau cari bagian destroy mana, edit update. Nah, di bagian destroy expansionnya kita copy, lalu kita masukkan ke dalam sini. Oke, kita paste. Nah, root tugas. Nah, oke, set. Nah, ini juga sama, ganti dulu jadi tugas. Nah, tugas dari ID tersebut sudah kirimkan melalui routes, lalu ditangkap ke sini kah, dicari di sini, dan selanjutnya dihapuskan. Oke. Nah, jadi saat kita hapus, maka di user kita kembalikan di user supaya bisa kita tambahkan kembali. Nah, kita tambahkan dulu $user sama dengan user. Nah, user
where ID. Nah, kita cari dia sama dengan yang ada di tugas, yaitu kita bagaimana cara mengambil ID-nya. Ini kan kita dapat ya dari tugas, dari ID yang mau kita hapus. Misalkan di sini, nah misalkan di sini kita sudah dapat baris pertama. Nah, karena di dua ini mewakili baris pertama, mewakili si user ID-nya ini. Nah, jadi di sini kita udah dapat dolar tugasnya. Nah, berarti kita tinggal tambahi. Nah, kita tambahin dolar tugas. Nanti kita sudah berhasil mengambil satu row. Nah, di sini aku mengambil user ID-nya. ID seperti ini. Setelah dapat, kita ambil data dia first. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita tinggal dolar user, kita ganti jadi is tugasnya. Nah, jadi false. Nah, yang awalnya ditugaskan satu, kita ganti jadi false. Nah, maka dia akan bentar, maka dia akan kita save user save. Oke, seperti ini. Nah, lalu kita coba ke bagian table users. Oke. Nah, di sini tadi tuh kita coba ke data tugas. Oke. Misalkan di zar lagi aja, kita coba ke data user. Nah, zar ini sudah ditugaskan, sudah benar. Berarti tugasnya itu sama dengan true kan? Nah, data tugasnya di sini belanja. Oke. Coba kita delete. Oke, di sini masih belum ke klik. Kita coba cek apa yang salah. Kita kembali ke VS Code. Coba kita cek di sini. Mungkin sama seperti yang tadi aku awal-awal. Nah, lihat di sini dia D-nya kecil. Nah, coba kita D-nya kapital, kita refresh. Ini kita coba hapus yang answer. Oke. Not found. Sebentar ya. Oh ya, belum. Kita refresh. Nah, oke. Sudah terhapus ya. Sebentar, di sini harusnya dia masuk ke, coba kita ulang lagi. Yang kai kita hapus. Nah, oke, sukses, data berhasil dihapus. Oke, tadi kayaknya karena belum terrefresh jadi seperti itu. Nah, selanjutnya di sini aku mau nah, coba kita tambah data. Nah, berarti yang tadi si zar dan kai bisa ditambahkan lagi. Coba kita kembali ke data, kita ke data user. Nah, sekarang ini dua ini belum ditugaskan. Lalu coba kita ke database. Sebentar, salah. Kita ke nih. Nah, ini sudah pada hilang semua si kai dan zarnya. Kita users. Nah, udah jadi 0. Dua ini jadi 0. Berarti kita sudah berhasil menghapus dan mengembalikan statusnya. Jadi kita bisa menambahkan tugas si zar dan kai lagi jika tugas selesai. Nah, coba kita tugas, kita tambah. Tadi apa sih zar ya? Tugasnya
The print kita buat asal aja 16. Oke, kita simpan. Oke, sukses, berhasil ditambahkan. Nah, jadi sudah berhasil ditambahkan lagi. Nah, oke, sudah berhasil ditambahkan lagi. Lalu bagian sini statusnya juga sudah update juga. Nah, oke, kita sudah berhasil melakukan update di data tugasnya, dan kita juga berhasil melakukan tombol show dan juga berhasil membuat tombol delete nya atau fungsi lainnya. Oke, mungkin sampai sini dulu untuk video tutorial kali ini. Sampai bertemu di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.